Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan kurikulum yang saya sebut nama beliau Ibu Nurfadlia, SPD, MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuska Kama, saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang. Pertama-tama materi yang akan saya paparkan yaitu adalah sejarah perkembangan kurikulum, yaitu dalam perkembangan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum seolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Setelahnya, kurikulum mengalami beberapa perubahan. Selanjutnya ada dinamika pengembangan kurikulum pendidikan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang dijelaskan kemana NKRI akan dibawa. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan konsep mencerdaskan. Itu telah dijelaskan oleh Howard Gardner setelah 28 tahun kemudian dalam bukunya berjudul Frames of Mind, yaitu The Theory of Multiple Intelligence, yaitu tujuan tipe kecerdasan manusia. Salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda karena dalam setiap perubahan tersebut adalah ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Oke, ada yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum 1947 diberi nama Retnya Pelajaran 1947. Kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Kurikulum ini memiliki ciri utama yang menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Ada pula kelebihan dari kurikulum ini, yaitu mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Ada pula kekurangannya yaitu belum memiliki orientasi yang kognitif dan psikomotorik lebih dominan ranah efektif. Selanjutnya ada kurikulum 1952, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada pula kelebihannya yaitu materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain ada pula kekurangannya, yaitu karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Menurut Hamalika OMR tahun 2004, yaitu pengembangan moral kecerdasan emosional artistik
kepribadian atau keterampilan dan jasmani. Nah, pada kurikulum ini ada pula kelebihannya, yaitu pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Namun ada pula kekurangannya, yaitu antara lain kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum kelahiran 1968 bersifat positif, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan jasmani mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan. Di sini ada pula kelebihannya, yaitu kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Dan ada pula kekurangannya, yaitu kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Selanjutnya ada kurikulum 1975, yaitu kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat ini. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Dalam kurikulum ini memiliki kelebihannya, yaitu berorientasi pada tujuan mengarah pembentukan tingkah laku siswa. Dan ada pula kekurangannya, yaitu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai objek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Pada kurikulum ini memiliki kelebihan, yaitu kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Ada pula kekurangannya, yaitu peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Ada pula ciri yang menonjol dalam kurikulum ini, diantaranya pembagian tahapan pelajaran di Indonesia di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Ada pula kelebihannya, yaitu mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kekurangannya itu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi substansi setiap pelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebutkan dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Struktur dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Ada pula kelebihannya, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Ada pula kekurangannya, yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan tersebut. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP.
Ada pula perbedaan dari kurikulum ini dan kurikulum 2004, yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah berada. Kelebihannya yaitu sekolah leluasa untuk mengambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Namun ada pula kekurangannya, yaitu masih banyak guru yang belum mengetahui KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Dan terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Karena kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Namun di sini pula ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Dan kekurangannya itu beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.